dia tuh bapak dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang beriman dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, dengan barakahnya, dengan hidayahnya dan taufiknya, dengan nikmat dan anugerahnya, dan segala kebaikan bagi urusan dunia kita dan bagi urusan agama kita dan bagi urusan akhirat kita, juga bagi semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam rutinitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah setiap Jumat sore, Selasa sore. Alhamdulillah masih tetap Allah memberikan keistiqomahan. Semoga keistiqomahan ini terus ditetapkan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah dalam segala kebaikan, dalam segala ketaatan, sampai kita menghadap Allah. Dan alhamdulillah, bukan cuma kita yang hadir di tempat ini saja yang ikut menyimak, tapi juga banyak sekali saudara-saudara kita di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara yang suka ikut menyimak. Yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan ya, dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, dan keberkahan dalam segala hal yang Allah anugerahkan kepada kita.
Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya wasilah, faktor penyebab, fasilitas atau sarana prasarana yang bisa menyebarluaskan komunikasi ilmu, ya, berita-berita yang menjadi inspirasi dan juga berita-berita yang benar, pengalaman-pengalaman yang manfaat bisa tersebar luas dalam waktu yang sangat cepat sekali melalui media sosial, ya. Padahal yang membikinnya, yang memikirkannya, yang susah mikirnya juga, capek. Malah orang-orang yang tidak beriman, ya. Masya Allah, saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah. Jadi banyak sekali hasil karyanya, tapi alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah, kita bisa memakainya untuk beribadah kepada Allah, sehingga bisa bertambah, ya, kualitas dan kuantitasnya jika kita bisa menggarap faktor penyebab yang Allah hadirkan walaupun lewat tangan orang-orang yang tidak beriman. Ketika kita pandai-pandai menggarapnya, maka kualitas dan kuantitas ibadah kita itu bisa meningkat. Contoh penyebaran ilmu, kan? Tanpa melalui streaming umpamanya, yang mendengarkan ya yang hadir yang dekat. Ya, kadang-kadang yang dekat juga ya, tidak bisa menyimak. Kalau terlalu banyak jamaah, kan? Kadang-kadang suara tidak sampai. Ada speaker, maka bertambah. Orang-orang yang jauh juga bisa jelas menyimak. Tapi kan tidak bisa terlalu jauh juga. Ada streaming, kan? Yang bisa menyimak mereka saudara-saudara kita di ujung bumi juga bisa menyimak, Masya Allah. Sehingga penyebaran ilmu ini, ya, dan ilmu ini adalah hidayah dari Allah, dan ilmu ini adalah rahmat, ilmu ini adalah keberkahan, Masya Allah. Ini bisa menyebar ke dada-dada manusia dengan cepat dan dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah atas warna-warni fasilitas yang hakikatnya Allah lah yang mewujudkan, namun Allah dengan cara, ya, memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Allah, tapi bagi orang-orang yang beriman bisa menjadi keuntungan yang luar biasa. Mereka mendapatkan keuntungan hanya dunia saja, tapi orang-orang yang beriman bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menggarap segala yang Allah wujudkan di muka bumi ini dijadikan fasilitas, sarana, prasarana untuk membangun zikir kepadanya, untuk membangun sebaik-baiknya ibadah kepadanya, sehingga hamba-hambanya bisa menjalankan syukur yang sebenar-benarnya. Karena syukur yang sebenar-benarnya, yakni yang sempurna, bukan hanya yakinnya hati kepada kebaikan Allah, sang pemberi kebaikan, bukan hanya segitu saja, atau berterima kasihnya hati kepada Allah, memuji hati, memuji lisan kita kepada Allah atas kebaikannya. Tidak sebatas itu saja, tapi syukur yang sempurna adalah ditambah dengan menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah wujudkan di muka bumi ini, ya, dijadikan oleh kita sebagai fasilitas, sarana prasarana, sebagai wasilah di dalam membangun zikir kepada Allah, membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan sehat ini wasilah, kuat wasilah, cerdas wasilah, kan? Ini wasilah. Umur ini juga wasilah, insyaallah. Anggota badan kita ini wasilah, akal wasilah, ini semuanya wasilah, fasilitas, sarana prasarana semuanya, kan? Ini yang ada di diri kita. Lalu orang-orang lain yang ada di sekitar kita semua juga adalah wasilah. Lalu buminya saja adalah wasilah, dan segala yang Allah adakan, ya, airnya wasilah, ya, apinya wasilah, udaranya wasilah, segala wasilah, anginnya wasilah, masya Allah. Matahari dan bulan wasilah, cahaya wasilah, kegelapan juga wasilah, semuanya adalah wasilah. Allah hadirkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi, yang ada di perut bumi, ya, semuanya adalah wasilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menyatakan bahwa Allah sudah menciptakan segala yang ada di muka bumi. Lakum, bagi kalian. Apa arti lakum, bagi kalian? Yakni untuk wasilah kalian di dalam membangun zikir kepadaku, dan di dalam membangun sebaik-baiknya pengabdian kepadaku. Dan garap semua, digarap apa yang bisa menjadi nilai ibadah, apa saja harus jadi nilai ibadah semuanya. Nah, ini ajaran Allah. Jangan ada apapun yang Allah berikan kepada kita yang tidak menjadi zikir kepadanya, yang tidak menjadi ibadah kepadanya. Jangan sampai sia-sia. Nah, orang yang menjadikan
apapun yang ada di bumi termasuk dirinya sendiri dan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya dijadikan sebagai wasilah ibadah kepada Allah, itu adalah khalifah fil ard. Itu adalah khalifah fil ard. Masya Allah. Itu adalah khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi. Pahami? Orang yang tidak menjadikan apa yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan, bumi dan seisinya, dan termasuk dirinya dan apapun yang Allah berikan, yang Allah hadirkan pada dirinya, tidak dijadikan sebagai fasilitas sarana prasarana berzikir kepada Allah dan juga membangun sebaik-baiknya ibadah kepadanya, maka itu tidak masuk kepada golongan khalifatullah fil ard. Tidak menjadi kelompok khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi. Itu hanya khalifatus syaitan, khalifahnya setan, dan itu hanya menjadi khalifatul hawa wan nafsi, khalifahnya hawa nafsunya sendiri. Nah, khilafah yang hakikiyah, yang sesungguhnya adalah itu. Pahami? Khilafah yang sesungguhnya adalah itu, yang diwajibkan oleh Allah. Pahami? Dengan fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan ada di dalamnya yang fardu kifayah, kan? Ada di dalamnya juga yang hukumnya sunnah. Pahami? Adalah itu yang dimaksud. Nah, ini khilafah yang hakikiyah, yang batiniyah, bukan khilafah dohiriyah, yang lahiriyah, kan? Pahami? Ini yang fardu ain adalah khilafah batiniyah hakikiyah. Setiap manusia, kan, harus mampu membangun zikir kepada Allah, membangun ketaatan kepada Allah. Ya, setiap manusia harus beriman kepada Allah, membangun keimanan, membangun pengetahuan yang hak, membangun juga niat-niat yang agung, membangun amal-amal perbuatan yang soleh, yang bagus, ya, membangun akhlak dan sifat-sifat yang terpuji, membangun kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang mulia pada dirinya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan pembangunan khilafah. Inilah yang disebut dengan khilafah yang sesungguhnya, kan? Walaupun negaranya bukan negara Islam, walaupun dia hanya sendirian di dalam negara yang di dalamnya semuanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia hanya sendiri, ya, di negara tersebut, ya, dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, ya. Siapa yang menjadi khalifatullah fil ard di negara tersebut? Bukan pemerintahnya, bukan yang ada di negara tersebut, bukan, ya, tapi orang yang satu itu, khalifatullah fil ard.
Karena dia mampu membangun keimanan pada dirinya sendiri dan ketakwaan pada dirinya sendiri. Dan membangun keimanan dan ketakwaan pada dirinya sendiri hukumnya fardhu ain. Ya. Bukan fardu kifayah. Adapun membangun keimanan dan ketakwaan pada diri orang lain itu namanya fardu kifayah. Paham? Lalu dalam urusan ketakwaan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka di dalam membangun ketakwaan ini pun juga ada yang sunnah. Paham? Nah, ini yang disebut dengan khilafah. Catat oleh kita. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam walaupun tidak membangun kekhilafahan yang zahir di muka bumi, Nabi Adam sudah disebut khalifah oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi dengan Siti Hawa, maka lahirlah khilafah pertama di muka bumi, kan? Yang dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam, kan, adalah khalifah Allah di muka bumi. Sudah ada gak pemerintahannya? Belum ada. Nabi Adam dan Siti Hawa. Apakah karena pemerintahan belum dibangun oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kan? Lalu Nabi Adam bukan sebagai khalifah, Siti Hawa bukan sebagai khalifah? Lah, bukan begitu. Nah, bukan. Khalifah itu bukan pemerintah. Khalifah itu bukan pejabat pemerintah negara. Bukan. Kan? Kalau khalifah itu dimaksud adalah pejabat pemerintah, itu kan jadi rakyatnya bukan khalifah dong yang beriman. Nah, lalu banyak para rasul di setiap masanya bahwa pemerintahan secara duniawi, secara zahir dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman. Zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan saat itu? Firaun. Dan di zaman Nabi Musa itu kan banyak para rasul saat itu. Ya, para rasul tidak memegang menjabat pemerintahan saat itu, kan? Padahal di zaman Nabi Musa hidup saat itu para rasul sangat banyak sekali. Ya. Tapi khalifah yang sesungguhnya apakah Fir'aun dengan para pejabat pemerintahannya saat itu, ataukah Nabi Musa dan keluarganya para sahabatnya yang beriman? Nabi Musa dan keluarganya para sahabatnya yang beriman. Itulah khalifah yang sukses membangun khilafah. Paham? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud, ya, dan para pejabat-pejabat pemerintahannya mereka orang-orang yang tidak beriman. Lalu khilafah, kekhalifahan yang sesungguhnya dipegang oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman. Jadi arti khilafah itu apa sesungguhnya? Masya Allah. Nah, khilafah itu adalah, kan, pahami oleh kita, khilafah itu adalah keimanan dan ketakwaan, ingat, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itulah khilafah. Khilafah adalah, dan sekali lagi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah khilafah. Kita sekarang mencari ilmu Allah di sini, di majelis ilmu. Kita ini sedang dalam proses membangun apa? Khilafah. Paham? Lalu kita mengamalkan ilmu kita dalam proses membangun apa? Khilafah. Kita
lagi dalam proses menjadi khalifah Allah, kan? Menyempurnakan kekhilafahan pada diri kita, sehingga kita terus ngaji, sehingga bertambah keilmuannya, lalu bertambah ya pengamalannya, lalu juga bertambah juga mensyiarkan agama Allah ini kepada yang lainnya, menyebarluaskannya ilmu Allah ini kepada yang lainnya, mengajarkan ilmu Allah kepada yang lainnya, kan? Sehingga bermunculan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, kan? Khilafah semakin menyebar ke sana ke sini, masya Allah, dan khalifah-khalifah Allah di muka bumi semakin banyak. Paham? Awas jangan sampai salah dalam memahami, karena di zaman sekarang ini ada yang menggiring, gitu kan? Pemahaman khilafah digiring ini ya, kepada pemerintahan yang dohir. Pahami? Kepada pemerintahan yang dohir. Fahami oleh kita. Banyak yang bertanya kepada Buya, kalau khilafah yang dimaksud adalah pemerintahan yang zahir, seperti Khulafaur Rasyidin, seperti halnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Beliau-beliau ini menjadi khalifah yang membangun kekhilafahan secara batiniyah dan dohiriyah bersamaan. Dah. Maka kalau sekarang ini kekhilafahan diterapkan, kan? Sistem kekhilafahan secara zahir, maka para ulama, ingat, para ulama-ulama Allah banyak yang menolak. Ya, banyak yang menolak. Dari masyrik sampai maghrib menolak. Ingat. Kenapa ditolak? Apakah sistem kekhilafahan ini salah? Bukan salah sistemnya. Yang ditolak bukan sistemnya. Bukan kebenaran sistem kekhilafahan yang ditolak, tapi yang ditolak adalah, ingat, penerapan kekhilafahan secara zahir dalam situasi kondisi yang akan menimbulkan, kan? Ingat, keburukan ekosistem. Ingat, akan menimbulkan peperangan, genangan darah di mana-mana. Pahami oleh kita. Bukan sistem kekhilafahannya secara zahir yang ditolak, sekali lagi, yang dianggap salah, tapi penerapannya. Karena tidak setiap sistem bagus, penerapannya nanti bagus. Oh tidak, nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Contoh, nasi itu bagus, bagus, benar, vitaminnya banyak, banyak. Nah, lalu ada seseorang yang mau nyuapin anak kita yang masih bayi dengan nasi. Anak kita nih, apakah kita tolak? Oh itu, dia bilang ini nasi ini bagus sekali, vitaminnya banyak sekali, ini. Secara ilmu kedokteran dia jelaskan. Kan? Benar apa yang dia katakan? Benar, itu kan konsepnya bagus, bagus. Yang saya tolak bukan konsep Anda, kan? Tapi yang saya tolak adalah penerapan. Dan ini nasi ini belum masanya dikasihkan sama bayi. Nanti sudah sekian bulan umpamanya, gitu kan, baru mantap. Usia berapa umpamanya biasa bayi dikasih nasi?
Ya 7 bulan 8 bulan lah udah mulai dikasih nasi. Nah, lalu yang 7 bulan itu kan dikasih cabe genot. Cabe itu kan. Dikasih cabe yang pedas kan. Padahal di cabe itu ada vitamin. Vitamin C-nya tinggi tuh cabai genot tuh. Bagus? Bagus. Belum masanya. Bukan tidak bagus, tapi belum masanya. Tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Pahami oleh kita. Seperti halnya kita wudu dengan air. Mandi junub, mandi besar dengan air. Oh tentu bagus dan asalnya begitu. Tapi ketika kita lagi sakit, panas, demam, gitu kan? Ini dilarang malah oleh agama. Nanti bisa mengakibatkan tambah sakitnya, bisa lebih parah, gitu kan? Nah, ganti dengan apa? Dengan tayamum, dengan tanah, gitu kan? Dengan tanah, masya Allah. Mandi junubnya mandi bersih-bersih dari haid dan ganti dengan tanah, dengan tayamum, gitu kan? Hanya mengusapkan debu tanah, gitu kan, ke wajah dan kedua tangan, sudah begitu. Ini sudah menjadi pengganti wudhu dan ini juga menjadi pengganti mandi, pengganti adus, gitu kan? Nah, itu kan situasi dan kondisi. Jadi yang ditolak apanya? Penerapannya yang tidak sesuai. Insyaallah. Banyak yang bertanya kepada Buya, bagaimana pandangan Buya kepada saudara-saudara kita yang memaksakan diri ingin membangun khilafah secara zahir. Buya menolaknya. Seperti halnya para ulama-ulama Allah yang lainnya menolaknya. Ya. Kenapa menolaknya? Adakah kita dengar para ulama-ulama Ahlus Sunnah di zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam semuanya, lalu ke bawahnya Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya, kan? Adakah yang sengaja mengajak umat agar membangun khilafah secara zahir? Nah, kan? Apakah mereka kurang ilmunya? Oh, mereka mujtahid. Justru karena kecerdasannya, justru karena melaut ilmunya, kan? Maka mereka menolaknya. Kenapa ditolak? Satu, ditolak karena dalam hadis Rasulullah SAW sudah dinyatakan bahwa kekhilafahan itu sampai 30 tahun setelah kenabian. Setelah itu Nabi mengatakan akan diganti dengan kerajaan warna-warni kerajaan masa fase itu. Lalu nanti di akhir zaman akan lahir lagi khilafah secara zahir yang dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala, yang disebut dengan Imam Mahdi. Nanti di akhir, ya. Artinya ketika Nabi sudah memberikan isyarat kepada kita, walaupun kita menghabiskan segala macam cara, tidak akan bukti, tidak akan jadi. Kenapa? Kok Nabi sudah menyatakan? Nanti saja, tunggu saja Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang, akan dengan izin Allah akan lahirlah, tegaklah khilafah secara zahir. Pahami oleh kita. Lalu usaha kita itu kan capek, sementara garapan kita masih banyak yang jauh lebih penting daripada membangun khilafah secara zahir yang tidak mungkin kita bisa memunculkannya. Satu, tuh. Ulama kan tahu hadis itu. Yang kedua, bahwa khilafah secara zahir ini, kan, kalau dipaksakan oleh kita, diwujudkan,
maka akan berefek. Satu, berefek penolakan. Kedua, berefek buruknya sampai peperangan genangan darah. Dan genangan darah ini bukan dengan orang non-muslim saja, tapi akan berperang antara muslim dengan muslim. Ingat, apakah akan segampang memutarbalikan tangan Anda ketika Anda menawarkan konsep khilafah supaya dibentuk, dibangun, diterapkan di Indonesia, negara besar yang di dalamnya bagi muslim saja belum tentu menerima. Lalu bagaimana dengan non-muslim? Udah jelas tidak akan menerima. Ya, pahami. Lalu apa nanti ujung ceritanya? Ujung ceritanya, kan, bisa berperang. Lalu berperangnya antara siapa? Berperangnya antara kalian dengan non-muslim, antara kalian dengan saudara kalian sesama muslim. Ya, nanti akan saling bunuh. Anda yang membunuh bilang Allahu Akbar, yang dibunuh pun juga bilang Allahu Akbar. Anda yang membunuh suka sholat, yang dibunuh suka sholat. Anda yang membunuh mengucapkan la ilaha illallah, yang dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Ini lebih mengerikan. Makanya ketika ada pertanyaan, Buya, bagaimana menurut pandangan Buya? Ada sebagian ulama dan umat Islam yang memandang kepada hadirnya umpamanya konsep khilafah yang mau yang digemor-gemorkan gitu kan. Lalu seolah dianggapnya ini lebih mengerikan daripada PKI. Buya jawab, benar, ini lebih mengerikan kepada PKI daripada PKI. Lebih ditakuti daripada PKI. Loh, lebih ditakuti gimana? Bukan konsepnya, kan tadi bilang bukan konsepnya. Tapi nanti penerapannya yang berefek kepada peperangan. Lalu peperangannya dengan siapa? Mau dengan PKI apa mau dengan saudara kita muslim? Kehadiran PKI umpamanya di Indonesia, umat Islam masih banyak. Kan? Loh, yang banyak kok takut kepada yang sedikit. Jangan takut. Jangan takut. Pahami. Sekarang banyak isu-isu yang memang menakut-nakutkan, gitu kan? Menakut-nakuti. Jangan takut. Pahami, jangan takut. Karena jumlah yang beragama, muslim non-muslim pasti akan melawannya. Karena PKI tidak beragama sama sekali. Nanti muslim dan non-muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, bisa bersatu semuanya. Ini secara hitung-hitungan dalam strategi perang, kan? Artinya bukan ujub kita, tapi secara perhitungan strategi perang, mereka berapa sih jumlahnya? Umat Islam berapa sih jumlahnya? Dan kalau berperang jelas, syahidnya jelas. Kenapa? Berperangnya dengan orang-orang yang anti agama. Kalaupun kita mati jelas syahidnya. Tapi kalau khilafah dhahiriyah dipaksakan, berperangnya dengan siapa? Lah, dengan saudara kita muslim, ya. Dengan muslim. Dengan muslim. Pahami? Paham tidak ini? Dengan muslim. Kalau kita sudah bisa mengukur ke sana, artinya kita sudah bisa memprediksi bagaimana akibatnya. Maka tindakan kita memaksakan diri adalah tindakan yang bisa mencelakakan umat muslim yang sangat banyak sekali dan umat manusia yang sangat banyak sekali. Apakah itu benar? Salah, dan salah ini salah besar sekali. Bukan konsep yang Anda bikin yang salah, tapi nanti penerapannya yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Pahami? Konsepnya saya juga tahu, konsepnya semua ulama tahu kok konsepnya, kan? Pahami?
Catat oleh kita. Makanya para ulama walaupun tahu hebatnya konsep khilafah, semuanya dikesampingkan, kesampingkan aja ini. Kenapa? Karena buat apa kita mau membicarakan, mau menggembor-gembor mengajak umat Islam untuk membangun khilafah secara zahir, dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi tidak mungkin terjadi. Untuk apa kita capek-capek? Sementara garapan yang jelas wajib di hadapan mata kita masih banyak. Tuh umat Islam yang bodoh agama, tuh umat Islam yang ahli kemunkaran, ahli kezaliman, ahli maksiat, yang harus disadarkan oleh kita. Tuh juga non muslim yang belum mengenal Allah, yang harus diajak oleh kita agar mengenal Allah. Paham tidak? Dan banyak lagi garapan-garapan, kan? Banyak lagi. Bagaimana kita membangun ukhuwah, persaudaraan yang seagama, persaudaraan yang senegara, sesama kemanusiaan manusia, kan? Bagaimana kita membangun kemaslahatan hidup di antara kita, baik muslim maupun non muslim, ekonominya, kesehatannya, itu kan, kekuatannya, kemajuan dalam segala nilai kebaikan, dan ini kan harus digarap oleh kita. Harus digarap keamanan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan. Kan harmonis dengan siapapun itu sangat indah sekali. Hatta dengan singa kalau hidup harmonis akan menjadi keindahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada Masya Allah, kan? Ini garapan-garapan yang harus digarap oleh kita sangat banyak sekali. Apakah khilafah yang batiniyah sudah dimiliki oleh semua orang? Oh, masih jauh. Apakah khilafah batiniyah, yaitu iman dan ketakwaan, ilmu dan amal saleh dan dakwah, sudah dimiliki secara sempurna oleh setiap mukmin dan muslim? Masih jauh. Kenapa kita menggiring umat Islam kepada hal yang mana yang paling penting saja mereka belum memilikinya? Kan? Andai kata negaranya negara kafir sekalipun, kalau kamu muslim dan mukmin bertakwa, apakah kamu akan selamat? Selamat. Kamu akan masuk surga. Kamu akan bahagia. Karena kamu sebagai khalifatullah fil ardh, kamu sudah sah menjadi khalifah Allah, sudah membangun kekhilafahan pada diri kamu, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Walaupun negaranya kafir, walaupun sistemnya sistem kekufuran dan sebagainya, asal hatimu tidak ridha, cukup. Tidak ridha, tidak ridha kepada kemaksiatan, tidak ridha kepada kekufuran. Pahami? Oh, kan? Ternyata para ulama cerdas. Iya, bukan kamu suudzon kepada para ulama, ya, yang tidak mendukung penerapan konsep kamu, bukan. Tapi kamu sudah sadar, harusnya kamu sadar bahwa para ulama itu ternyata cerdas sekali. Pemikirannya, wawasan pemikirannya, jangkauannya, nanti ujungnya, gitu kan? Lihat tukang catur. Ulama itu kalau mau berbuat apa, berkata apa dan sebagainya, mendidik umat dan menggiring umat, ya, seperti tukang catur yang sudah kaliber dunia. Tukang catur yang sudah kaliber dunia mau menggeserkan, gitu kan, satu saja, gitu kan, itu mikirnya bisa 1 minggu, mikirnya bisa 1 bulan, ya. Ingat, Masya Allah, bisa beberapa tahun main catur, bisa bertahun-tahun belum tuntas-tuntas. Kenapa? Karena dia, Masya Allah, mampu memprediksi, dan prediksi ini lama.
kalau saya pindahkan ke sini, nanti lawan ini akan menyikapi, gitu kan, tindakan saya dengan macam-macam tindakan. Dibaca itu sampai ujung cerita semuanya. Mau memindahkan satu aja, dibaca semuanya sampai selesai. Ujungnya saya prediksinya kalah atau saya menang. Allah. Beda dengan kamu baru belajar catur, kok 5 menit sudah selesai, gitu kan? Kenapa? Karena, gitu kan, kamu tidak berpikir panjang. Itulah bedanya ulama dengan orang yang bodoh. Boleh jadi kamu menganggap bahwa dirimu benar dengan membangun kekhilafahan, karena nanti kalau terbangun khilafah otomatis ada kekuatan power. Dengan kekuatan power yang hadir nanti akan bisa mengepres kepada rakyat yang tadinya membangkang juga tidak akan membangkang, gitu kan, yang tidak mau ngaji bisa ngaji, yang tidak mau sholat bisa sholat dan sebagainya dengan kekuatan power itu, gitu kan. Kamu kan mikirnya segitu. Menurut kamu sudah hebat, kan? Menurut kamu sudah hebat. Kalau ulama kan tidak seperti itu. Waduh, dibaca ini. Kalau ini konsep khilafah lahiriah sekarang diterapkan, digiring umat ke situ, satu, belum tentu umat itu menerima. Kalau belum tentu menerima, artinya kita harus apa? Ujungnya apa? Perang. Ujungnya perang. Kalau ujungnya perang, belum aja khilafah dohiriyah itu jadi, sementara ratusan ribuan jutaan sudah pada meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia ternyata mereka yang masih bodoh tentang khilafah batiniyah yang sesungguhnya dimiliki oleh mereka. Imannya masih lemah, kan? Islamnya masih lemah, ketakwaannya, dosanya masih banyak, lalu terbunuh dengan senjata-senjata kalian semua. Yang non muslim belum sempat mendapatkan ajakan untuk bisa mengenal Allah, beriman kepada Allah, sudah terbunuh. Lalu tujuan kamu mau apa? Mau membunuh? Apakah mau membangun hidayah, keimanan, ketakwaan ini? Tuh kan terbayang. Paham? Catat ini, karena ini banyak, kan? Banyak sekali masalahnya. Maka Buya sangat setuju kalau memang ditutup jangan sampai ada, kan? Ada yang bertanya, saya ngaji kepada seorang ustadz tapi dia sangat respon kepada khilafah dan mengajak murid-muridnya supaya bergerak membangun khilafah. Sudah, kamu jangan ngaji di sana. Walaupun pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman dalam urusan akidah, dalam urusan fikih, tasawuf yang lainnya bagus, tapi ini pemikiran yang ini bisa membahayakan kamu di dunia dan di akhirat. Ingat, apa yang akan membahayakan kamu? Tanggung jawab kamu ketika kamu bertindak. Nanti kalau ujungnya berperang antara muslim dan muslim, lalu apakah kamu tidak akan terseret ke meja hijau nanti? Ya? Apakah kamu tidak akan terseret ke pengadilan Allah nanti yaumul qiyamah? Tetes darah muslim, ya, yang jatuh ke tanah gara-gara apa? Gara-gara kamu memaksakan pemikiran itu. Kan? Apalagi kalau kita tahu bahwa tidak akan mungkin karena Rasul sudah menyatakan seperti itu. Ya, nanti saja tunggu. Kamu juga kan beriman, nanti khilafah akan lahir lagi. Ya, beriman kan? Kapan? Nanti oleh siapa? Imam Mahdi. Ya sudah, tunggu saja. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, kita masih hidup, bismillah, kita ikut kepada kekhilafahan beliau, karena semua umat Islam akan sepakat sama semuanya. Karena apa? Sudah disabdakan oleh Nabi, ini terima semuanya. Nah, lalu kalau kamu memaksakan diri bikin khilafah, lalu kira-kira central of activity di mana? Sentralnya di negara mana nantinya?
kan? Apakah akan disetujui oleh umat Islam semuanya? Lalu kira-kira khalifahnya siapa? Karena sebagai khalifah dohiriyah dan batiniyah ini harus sudah sempurna, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kira-kira khalifahnya siapa? Ya, kade itu kan? Kade. Khilafah kira-kira mau siapa khilafahnya? Apa kamu sudah mencalonkan siapa khilafahnya? Nanti khalifahnya siapa khalifahnya? Ya? Dan kekhilafahan itu kan sistemnya tidak satu negara, tapi sistemnya kan sedunia. Jadi artinya bukan cuma nanti peperangan di satu negara saja, tapi bisa peperangan sedunia nantinya. Paham tidak? Jelas? Pahami ini ya. Jadi alasannya ditolak satu, karena apa? Karena apa? Penerapannya, bukan konsepnya, penerapannya ya. Lalu yang kedua karena apa? Karena memang suatu hal yang tidak mungkin, karena sudah diisyaratkan oleh hadis Nabi. Nanti saja, nanti. Udah sekarang mah yang ya bisa dijalankan oleh kita saja. Ya. Yang ketiga, dan apa yang menjadi alasan? Karena akan salah tertib kita. Karena yang harus didahulukan adalah membangun khilafah batiniyah. Sementara saudara-saudara kita, mungkin kita juga masih kosong, masih belum sempurna dari khilafah batiniyah yang seharusnya. Loh, kenapa kita mendahulukan sesuatu yang berefek nantinya berbahaya? Ya? Paham tidak? Sekali lagi, ya. Ini wajib ditolak, jadi wajib ditolak karena mengakibatkan efek yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang sudah diisyaratkan oleh Nabi tidak akan mungkin terjadi. Yang ketiga, masih salah tertib kita. Salah tertib kita. Dan coba kalau orangnya sudah Masya Allah tuh sepakat semuanya, mukmin semuanya, muslim, kan? Ingat, bertakwa, sepakat lalu semuanya, dan tidak akan mungkin sekarang datang kesepakatan, hadir kesepakatan. Difahami oleh kita semua. Allah ya? Dan jangan menganggap bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, serendah apapun, kan, kedudukannya secara duniawi, bahwa itu bukan khalifah. Justru setiap mukmin dan muslim adalah khalifah, karena khilafah maknanya yang sesungguhnya adalah iman. Khilafah yang sesungguhnya adalah Islam, ihsan. Khilafah yang sesungguhnya adalah ilmu Allah dan pengamalannya, adalah al-akhlakul karimah dengan niat-niat yang bagus, kan, karena Allah. Itu khilafah, itu ketakwaan, kan? Benar tidak? Makanya di dalam surat Wal Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus, terus watawasau bil watawasau bi, itu kan bukan orang yang menggembor-gemborkan khilafah dhahiriyah yang akan beruntung, itu bukan orang yang beriman, karena memang khilafah itu iman. Wa amilus sholihat, orang yang mengamalkan ilmu Allah, kan? Pahami, karena khilafah itu adalah mengamalkan ilmu dan amal soleh ini. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ini adalah dakwah dan ta'lim, karena memang khilafah itu. Ditambahin enggak dalam surat Al Asri, dan orang-orang yang membangun khilafah secara zahir, begitu? Tidak. Lah, tidak. Allah. Pahami oleh semuanya. Ya, pahami, dan ini harus disebarluaskan, ini pemikiran ini, dan harus disebarluaskan. Karena masih banyaknya yang
tercuci otaknya dengan adanya hadis-hadis. Hadisnya ada, tapi nanti jangan lain ayeuna, lain. Nanti Imam Mahdi itu mah bukan kamu. Jadi kan kalau jadi Imam Udin gimana? Kan? Ada Imam Aceng, Imam Mahdi nanti, Imam Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu taala anhu. Allah. Wallahu alam bissawab. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang mengucapkannya dan bagi yang mendengarkannya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. عليهم ورضى علينا رب اغفر لي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.